Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar وسر الأسرار وطريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الظالم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam akhirnya, malam akhir bulan Dzulqa'dah. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan rutin kita, di mana pada waktu malam Sabtu kemarin yang mengisi pengajian adalah Guru Dr. Andes Haji Muhammad Bahrudin HS, yang kebetulan beliau dari Kabupaten Kota Baru dan kebetulan ada di Batu Licin. Maka pada waktu itu kita minta kesediaan beliau untuk mengisi kegiatan di Masjid Riyadhus Shalihin Batu Licin, mulai dari kegiatan ceramah setelah sholat subuh Jumat, kemudian juga diminta untuk menjadi khatib sholat Jumat, dan kemudian dilanjutkan mengisi pengajian antara maghrib dan isya malam Sabtu. Kebetulan kemarin tidak ada direncanakan, tetapi tiba-tiba ketika malam Jumat Sidin menelpon, WA ulun, menakuni kabar, ulun jawab kabar baik. Kemudian Sidin mengutarakan bermaksud untuk bermalam di rumah ulun. Nah, jadi ulun waktu itu menyampaikan kalau apa adanya aja di rumah ulun. Jasidin kata bapak, yang penting ulun hendak bermalam di rumah pian. Waktu itu ada kekawanan menawari inapakan aja di hotel. Nah, ulun niat Sidin hendak bermalam di rumah. Kalau ulun antar ke hotel, kopinan lain rasanya. Nah, kopinan ada khawatir perasaan kada diterima di rumah lalu dioper ke hotel. Jadi ulun sampaikan dengan Sidin, ulun amunnya pian hakun seadanya di rumah ulun, ayo aja ulun. Akhirnya waktu itu Sidin hakun, dan hikmahnya ketika bermalam di rumah kawa bapandir lebih panjang untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kalau seandainya pada waktu malam itu dihinapkan di hotel, mungkin kata kawa menyuruh Sidin khotib, kata kawa menyuruh Sidin mengisi pengajian malam Sabtu. Dan pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang masalah hal-hal yang dimakruhkan dalam pelaksanaan sholat dan belum selesai. Tapi kebetulan ini menjelang hari raya Idul Adha, ada permintaan dari jamaah minta disampaikan tentang permasalahan ibadah kurban. Nah, supaya walaupun sudah tahu juga sebagian bagaimana ibadah kurban, tapi dalam rangka untuk lebih memantapkan pelaksanaan ibadah kurban bagi yang mau berkurban, ibadah sunnah kurban. Kalau dalam istilahnya, dalam istilah kitab itu namanya bab udhiyah, yaitu bab tentang binatang-binatang disembelihan atau dengan kata lain dengan kurban. Yang perlu kita sampaikan yang pertama, bahwa dalam pelaksanaan ibadah kurban itu hukumnya ada dua. Yang pertama itu adalah sunnah, yang kedua wajib. Nah, ini hati-hati, sunnah dan wajib. Maka ketika kita berkurban itu kita harus hati-hati melafalkan kalimat kurban.
Jadi yang wajib itu apabila seseorang itu bernazar untuk melaksanakan ibadah kurban apabila ada sesuatu yang tercapai. Misalnya, kalau misalnya anak ulun ya dapat ranking 1, maka ulun bernazar hendak berkorban tahun ini. Nah, berarti ibadah kurban yang dilaksanakan pada tahun ini itu hukumnya bukan lagi sunat tetapi sudah wajib. Nah, ini nanti berdampak ketika pembagian daging kurban. Nah, jadi kerjasama antara ibadah kurban yang wajib dengan ibadah kurban yang sunat itu lain kan? Kalau niat jelas sudah lain. Makanya ada ulama yang mengatakan untuk kehati-hatian supaya jangan sampai ibadah kurban kita itu menjadi wajib, maka diusahakan mengeluarkan kalimat untuk melaksanakan ibadah kurban itu diikuti dengan kalimat kurban sunnah. Karena ada ulama yang mengatakan apabila aku hendak berkurban maka itu bisa menjadi kategori wajib. Akhirnya pembagian dagingnya itu beda perlakuannya dengan ibadah kurban sunat. Sebagai salah satu contoh, kalau ketika ada orang yang berkurban tapi kurbannya itu adalah kurban nazar berarti wajib, maka orang yang berkurban dan keluarga yang ditanggungnya itu tidak boleh menikmati sedikit pun dari daging kurban yang disembelih. Nah, ini hati-hatinya. Pian belajar apabila ulun dapat gawen ini, ulun belajar hendak berkurban tahun ini. Maka ketika pian berkurban tahun ini, maka tidak boleh pian menikmati daging kurban yang pian sembelih tadi. Khusus semuanya dibagikan untuk fakir miskin. Ibadahnya. Tapi kalau ibadah kurban sunnah, makanya diusahakan kurban sunnah supaya jangan sampai nanti terjebak kepada wajib. Diikutkan kalimat sunnah. Maka ketika ibadah kurban sunnah, maka orang yang berkurban itu memiliki hak untuk mengkonsumsi daging atau mendapatkan daging kurban tadi maksimal 1/3. Misalnya 60 kilo berarti batas maksimal 20 kilo. Tapi jangan juga gitulah. Ini kena berkurban di masjid, hak aku ya maksimal aku ambil 1/3 lalu 20 kilo. Lalu disambati orang, bah panitia puluh benar aja. Pada panitia juga termasuk orang yang berkurban. Itu haknya. Itu haklah. Hak boleh untuk mendapatkan daging orang yang berkurban tadi, dari yang dikurbankan tadi, sapinya ataupun kambingnya, itu maksimal 1/3. Tapi lebih sedikit lebih baik. Nah, misalnya 20 kilo selang jatah itu dari 60 kilo, ya secukupnya kita ambil, kita bagikan sebagian kepada orang yang memerlukan. Jangan jual, bah 10 kilo gen sadang jat, kasihan pulang masyarakat yang melihat. Ya, jadi jangan jual terlalu banyak. Makanya itu ada panitia sudah membatasi apabila yang paket 2.500.000, nah dan sekian itu jumlahnya dapat sekian, apabila paket sekian dapatnya sekian. Itu ada panitia berikan gambaran. Itu yang pertama. Yang kedua, daging kurban yang wajib itu tidak boleh dibariakan, tidak boleh dikasihkan, tidak boleh dibagikan kepada orang yang sugih. Nah, ini pulang. Kada boleh orang yang berduit, kada boleh dibagikan kepada orang yang kaya. Berbeda dengan daging kurban yang kurbannya itu sunnah,
maka boleh membagikan kepada orang kaya. Nah, jangan sampai ini makanya kalau berkurban, ada kada di antara peserta kurban ini yang benajar. Nah, kalau ada yang benajar, berarti harus dipisahkan dulu. Ini jangan sampai dagingnya ini dibagikan kepada orang yang kaya, atau dalam istilah lain tuh jangan sampai dibagikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Misalnya termasuk fakir miskin kan, orang kaya kada boleh, orang sugih kada boleh. Nah, apabila sudah terlanjur, misalnya terlanjur membagikan kepada orang kaya, maka harus diganti. Nah, diganti. Makanya hati-hati mengutarakan lafal tadi, lafal ucapan berkurban. Makanya ulama sering mengatakan alangkah bagusnya ketika hendak berkurban itu ditambahi kalimat sunnahnya. Nah, karena ada ulama mengatakan apabila kada ditambahi kalimat sunnah, khawatirnya nanti ibadah kurban itu menjadi wajib. Maka ketika menjadi wajib, maka orang yang berkurban itu tidak memiliki hak untuk mendapatkan daging yang disembelih tadi. Yang kedua tadi pembagiannya nyatanya kada boleh kepada orang yang sugih, orang yang berduit, orang yang kaya. Khusus untuk fakir miskin. Yang ketiga niatnya. Nah, niatnya bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban benajar tadi, ada ulama yang mengatakan tidak perlu lagi untuk berniat karena sudah benajar. Nah, tapi bagi mereka yang melaksanakan ibadah kurban sunat, maka disunatkan untuk melafalkan niatnya tadi. Di sini ada disebutkan niatnya nawaitul udhiyatal wajibata an nafsi lillahi ta'ala. Itu bagi yang berkurban wajib, jadi wajibata. Bagi yang sunat nawaitul udhiyatal masnunata, jadi masnunata. Kalau wajib wajibata. Jadi letaknya itu kalau sunnah masnunata, yang lainnya an nafsi lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat untuk beribadah kurban masnunah. Nah, ibadah kurban sunat an nafsi atas diriku lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sunat. Kalau wajib tinggal masnunata diganti dengan wajibata an nafsi lillahi ta'ala. Kadang tujuan dinyatakan dalam bahasa Indonesia aja sudah. Sengaja aku berniat untuk melaksanakan ibadah kurban sunat lillahi ta'ala. Nah, kemudian kalau tentang masalah yang pernah ulun tanyakan pada waktu pengajian Habib Umar bin Husain kemarin ya. Nah, masalah niat satu orang dengan keluarga. Ini ada dijelaskan dalam kitab Sabilal Muhtadin. Tapi sebelum masuk situ ingin menjelaskan dulu tentang masalah yang sunat tadi. Nah, di sini dijelaskan tentang masalah kurban. Sebelumnya ulun jelaskan sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azzimu dahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Jar Nabi, muliakanlah kurban kamu karena ia jadi tunggangan kamu di titian pada hari kiamat. Nah, maka dari itu sebagai tunggangan di titian hari kiamat. Maka dari itu alangkah bagusnya hewan kurban yang kita jadikan kurban tadi itu hewan yang terbaik, karena nanti akan menjadi tunggangan kita di hari kiamat. Kalau misalnya tunggangannya kada gagah, halus ya tunggangannya. Nah ya, kalau gadal nang spikul kah, wah gagah coba buat. Nah, laju juga tunggangannya. Nah, di sini dikatakan kurban itu sunat muakkad bagi orang Islam yang merdeka
atau bagi budak yang dimiliki separuhnya oleh orang lain. Jadi sunat muakkad. Kecuali pada baginda Nabi. Kalau baginda Nabi di sini dikatakan wajib. Nah, Nabi mengatakan, "Umirtu bin nahari wa huwa sunnatul lakum." Aku disuruh berkurban dan sunat bagi kamu. Nah, bagi kita sunat. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Kutiba alayyan naharu wa laysa biwajibin alaikum." Telah diwajibkan kepadaku kurban dan bukan wajib bagi kamu. Artinya bagi baginda Rasulullah SAW kurban itu wajib, tetapi bagi umatnya, bagi kita, maka di sini dikatakan hukumnya sunat. Dalam Syairul Mutadin dikatakan kurban sunatnya sunat kifayah. Jadi bukan hanya ada fardu kifayah lah, ada juga sunat kifayah. Nah, di sini dijelaskan jika dalam sebuah rumah ada beberapa orang dan kalau penghuni rumah itu hanya seorang, maka menjadi sunat ain. Di rumah ada suami, ada istri, ada anak, maka hukumnya adalah sunnah kifayah. Nah, salah satu melaksanakan, maka sudah terpenuhi untuk melaksanakan sunnah tadi. Lain halnya di rumah itu hanya satu orang duda. Nah, duda anak ada misalnya surangan aja di rumah, maka pada waktu itu dia gugurnya bukan lagi sunnah kifayah, tapi sunnah ain. Makruh meninggalkan ibadah kurban karena para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, nah ada juga yang mengatakan sunnah. Namun sunnahnya itu di atas daripada, lebih afdal daripada sedekah sunat. Jadi hampir mendekati wajib, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan bahwa wajib. Nah, kesimpulan dari perkataan yang tercantum dalam kitab Tuhfah, yang dimaksud dengan penghuni rumah ahlul bait dalam masalah ibadah kurban itu ada tiga pendapat, ada tiga definisi. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan ahlul bait dengan penghuni rumah tadi, yang sunnah kifayah tadi kan. Nah, yang dimaksudkan ialah ahlul bait seperti yang diterangkan pada bab wakaf, yaitu semua keluarga baik laki-laki maupun wanita, dan ini sesuai dengan yang pernah dikemukakan terdahulu bahwa kalau ahlul bait itu terdiri dari beberapa orang, maka berkorban hukumnya sunnah kifayah, dan kalau hanya terdiri dari seorang, maka hukumnya sunnah ain. Yang dimaksudkan dengan sunnah kifayah di sini yaitu semua penghuni rumah itu, dan kalau ada seorang di antara mereka yang melaksanakannya, maka gugurlah tuntutan untuk melakukannya, tetapi pahala tidak didapat oleh orang yang tidak memperbuatnya. Jadi kita dapatlah ulun ibadah nih kurban, tapi nanti ada pengecualian. Sunnah kifayahnya sudah gugur, tapi yang dapat pahala ulun. Tapi kada sampai di situ. Kada sampai di situ penjelasannya. Kalau sampai di situ aja pagat. Barang siapa yang berkorban dengan seekor kambing, maka korban itu hanya untuk dirinya sendiri dan pahalanya untuknya, tetapi gugurlah tuntutan korban kepada penghuni rumahnya yang lain. Namun pahala tidak mereka peroleh kecuali, nah ini ada kecualinya di sini. Ini dalam Sabilul Muhtadin. Kecuali kalau diniatkan pahala korban itu untuk mereka semua. Nah, ini titik temunya nih. Kalau niatnya ibadah kurban hanya untuk pian surangan aja, maka pian surangan aja yang dapat pahala. Tapi di sini jelaskan apabila diniatkan pahala kurban itu untuk mereka semua yang ada dalam rumah ahlul bait tadi, maka semua yang ada di rumah
itu dapat pahala, bini dapat, anak dapat. Walaupun pada prakteknya banyak nang kada akun nang kene tukang sembelih itu biasanya kada kauhaya. Satu aja. Lancak ulun deui makanya ulun takuni pendapat Habib sampean ke apa? Antaranya Sidin masih memegang pendapat yang itu tapi kalau dalam Sabilal Mutadin nang ini kisahnya. Asal diniatkan. Misalnya aku berkorban ibadah sunnah untuk diriku sendiri dan keluargaku yang ada di rumah. Insya Allah pahalanya akan dapat serumahan. Kalau di Sabilal Muhtadin gitulah. Asal diniatkan. Sayang juga ini karena berbagi pahala kita. Pelit benar pahala. Lebih baik diniatkan untuk dan keluarga misalnya. Nah misalnya tadi di sini nawaitul udhiyatal masnunah an nafsi wa dan keluarga sekeluargaan misalnya. Nah ini dan para fuqaha tegas mengatakan sunat berkorban bagi setiap orang dari penghuni rumah itu maka dikeluarkan dari pengertian ahlul bait yang dituntut melakukan korban ialah orang yang berada di bawah kekuasaan walinya. Nah kemudian yang kedua yang dimaksudkan di sini ahlul baitnya di sini keluarga yaitu orang yang berkewajiban memberikan nafkah dan orang yang menjadi kewajibannya memberikan nafkah sekalipun hanya dengan karena Allah. Ini luas lagi. Ini lebih luas. Ini tidak hanya terhadap anak bini, tetapi orang yang menjadi tanggungan kita di rumah. Nah yang ketiga lebih luas lagi, yaitu orang yang tinggal dalam sebuah rumah sekalipun tidak ada hubungan keluarga. Ini yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Syarah Irsyad yang dipraktekkan oleh Syekh Tabalawi Umar bin Khattab. Berkata sesungguhnya yang ini dipegangi sekalipun Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah berkata kemungkinan ini sangat jauh. Jadi itu yang penting niat yang pertama tadi. Kalau hendak anak bini dapat pahala, tidak ada salahnya kita niatkan dalam ibadah kurban kita itu tidak hanya kita sendiri tapi beserta keluarga kita. Nah ini sama penjelasan yang ulun pernah dapatkan dari ceramah Abu Yahya. Kemudian siapa tuh? Ustadz Adi Hidayat. Nah yang kita Jasidin menjelaskan, Jasidin kesalahan kita selama ini dalam ibadah kurban hanya berniat untuk melaksanakan ibadah kurban bagi kita sendiri tanpa mengikutkan keluarga kita. Itu penjelasan Sidin. Kemudian tidaklah wajib kurban itu kecuali dengan najar. Nah tadi ibadah najar. Misalnya dengan mengatakan lillahi alayya an udhiya bihadhihi. Demi Allah wajib atasku berkurban kambing ini. Nah ini bahaya pulang nih. Misalnya pian melihat bisi kambing, lalu pian aku wajib atasku berkurban atas kambing ini. Pian tunjuk kambingnya, ya lah. Maka hewan yang wajib dikurbankan itu kada boleh nang lain karena sudah menunjuk benda. Nah jangan aku nak kurban kambing ini jangan. Maka walaupun pian ganti kambingnya yang lebih ganal itu kada boleh karena sudah menunjuk kambingnya ini. Kada boleh diganti lagi sudah tuh. Ini dijelaskan seperti ini. Atau dengan ditentukan seperti katanya ja'altuha udhiyatan, kujadikan ia menjadi kurban. Atau kalimat-kalimat yang senada dengan itu yang menunjukkan bahwa pian sudah menunjuk kurbannya ini wajib atasku, maka kada boleh lagi diganti hewannya itu, harusnya itu juga. Maka dengan apa yang disebutkan di atas kurban dengan kambing itu menjadi wajib
karena pemilikan terhadap kambing hilang disebabkan nazar dan disebabkan bahwa kambing itu dikhususkan untuk kurban, maka wajib menyembelihnya dan tidak boleh menjualnya. Nah, kada boleh lagi dijual, kada boleh lagi diganti dengan kambing yang lain sekalipun dengan yang lebih baik. Dan apabila disembelih binatang kurban yang wajib atau anaknya, maka wajiblah disedekahkan seluruh bagian tubuhnya seperti yang akan diterangkan. Nah, ini wajib semuanya disedekahkan. Itu bagi yang berkurban benajar tadi, yang hukumnya menjadi wajib. Kada boleh kita memakannya. Kambing atau binatang lainnya yang dibeli oleh seorang, apabila ditanya orang tentang kambing itu, dijawabnya kambing itu adalah kambing kurban, wajiblah disembelih kambing itu dan disedekahkan seluruh tubuhnya, dan haram memakan dagingnya bagi yang memilikinya. Nah, ini tadi kada boleh. Kalau sudah diniatkan wajib ibadah kurbannya tadi, maka tidak boleh memakannya, haram. Maka seyogyanya masalah ini ketahui, karena banyak orang awam waktu ditanya tentang kurban dibawanya kambing itu adalah kambing kurban, padahal mereka jahil terhadap atau bodoh atau tidak tahu terhadap akibat hukum dari ucapan itu, dan disengaja kambing itu adalah kurban yang sunat lalu dimakannya dagingnya, dan terkadang pula tidak disembelih tapi dijual atau diganti dengan binatang yang lain. Maka seperti ini adalah suatu kesalahan yang fatal. Makanya hati-hati mengucapkan yang nyamannya tadi, jangan sampai ditinggalkan kalimat sunnahnya tadi, ibadah kurban sunnah. Panjang lagi kesannya lah. Ini ada penjelasan mengenai tujuh menit masalah yang memotong kuku. Nah, ini di sini ada dijelaskan bagi orang yang sudah berniat berkurban. Nah, terutama yang sudah terdaftar itu kan sudah berniat dah kurban sunnah. Maka ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka hukumnya makruh untuk memotong kuku, untuk memotong sesengot, untuk bertatak rambut, untuk pokoknya menghilangkan bulu-bulu ketiak, misalnya ketek, memotong kuku, makruh. Maka dari itu, sesuai dengan yang pesan berantai itu kan dari WA ke WA itu, pesan di grup, bagi orang yang sudah berniat berkurban, apabila hendak memotong kuku, hendak bertatak rambut, hendak membersih segala sesuatunya, maka laksanakanlah sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Artinya besok terakhir tuh. Kan hari Minggu sudah masuk loh 1. Nah, kalau hari Ahad sudah masuk tanggal 1, berarti hari Sabtu bagi yang hendak bertatak rambut, tatak rambut. Bagi yang hendak tatak kuku, tatak kuku. Bukannya kada boleh, tapi makruh di sini dikatakan di Saibul Mutadin, hukumnya makruh, kada sampai haram. Nah, maka dari itu kalaunya yang ibu-ibunya ini nah termasuk juga keluarga-keluarganya yang daging najar tadi lah, tidak hanya haram mengkonsumsi yang berkurban, tapi juga keluarga-keluarga anak bini bagi yang ibadah kurbannya wajib tadi itu kada boleh juga nikmati. Jadi pian tatakin lu kuku tuh, tata kuku. Jadi ibu-ibu apabila melihat laki 10 hari itu tanggal 1 sampai tanggal 10 pina sesenggot pina panjang, pina kuku pina panjang, ya kalau pina bulu ketiak pina panjang, jangan disuruh bertatak. Pilih jauh pina mariget sesenggot tatak jer. Nah, karena memang dimakruhkan menatak atau memotong, membersihkan sesengot atau kuku dari tanggal 1 sampai pelaksanaan ibadah kurban dilaksanakan. Jadi biarkan aja panjang kuku sepanjang-panjangnya sudah. Nah, jadi kalau hendak bertatak kuku berarti mulai esok. Nah, esok jangan sampai masuk ke waktu maghrib. Nah, karena waktu maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Yang hendak bertatak rambut, tulak dulu ke salon. Yang hendak manu sesengot, merapikan sesengot,
sengot rapikan dulu. Karena pas pada waktu pelaksanaan ibadah kurban pina sanggar mandi lihat kenapa aja sengot pina panjang ya. Nah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahli ad-dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.